Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalkan, di sini saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini nama saya Anas Aditya Suara, NPM 23758034. Nah, untuk project ini presentasi project UTS ya, mendapatkan tugas UTS dari mata kuliah analisis data menggunakan aplikasi software Tableau ya. Di sini saya mendapatkan sebuah data yang berjudul social network. Langsung saja kita ke aplikasi Tableau. Di sini data sudah saya unduh sebelumnya di file CSV ya. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan mempraktekkan ulang, masukkan data lagi ke Tableau. Nah, sebelum kita masuk ke sheet berikutnya, di sini saya akan memberitahu kita akan menjelajah data user untuk membuat virtual visualisasi dan menarik kesimpulan. Langsung aja kita mulai. Sebelum masuk ke analisis, kita lihat dulu dataset yang akan kita gunakan. Di sini dataset ini beberapa informasi penting, yaitu user ID. Nah, user ID ini memiliki ID unik ya, seperti ini angka 15810944. Ini kalau di mahasiswa NPM lah ya. Nah, langsung ke gender. Gendernya ini jenis kelamin, di sini ada laki-laki dan perempuan. Lalu age, usia user, dan estimasi selanjutnya estimasi salary. Estimasi salary ini estimasi gaji tahunan untuk user. Lalu yang terakhir ada purchase. Nah, purchase ini status pembelian, dimana ini ada yang 0, ada yang 1. Jika 0 ini berarti user ini tidak membeli. Nah, kalau 1 ini dia membeli dan membeli produk. Jadi kita langsung aja menganalisis bagaimana usia, gaji, dan jenis kelamin untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Lanjut ke set 1. Nah, pertama-tama ini kita buat untuk distribusi usia user. Caranya kita akan menggunakan histogram untuk melihat tentang usia yang paling dominan. Ini seret edge ke kolom, lalu kita user ID ke rows. Sudah masuk ya data. Di sini kita bisa melihat bahwa mayoritas ini pengguna umur 25 sampai 35 tahun ya, kebanyakan di sini mayoritasnya, karena di kalangan usia yang produktif yang mungkin memiliki daya beli lebih tinggi. Nah, ini di sheet 1 ini kita ubah usia user. Nah, lanjut yang kedua, visualisasi kedua untuk mendistribusi gender berdasarkan status pembelian. Di sini kita akan membuat grafik batang untuk kita beli ya, untuk menganalisis gender dan status pembelian.
Mari kita lihat distribusi jenis kelamin berdasarkan status pembelian. Apakah laki-laki atau perempuan yang sering melakukan pembelian? Saya gender ke bagian color. Di sini male atau laki-laki berwarna oranye dan female berwarna biru. User ID ini kita terus. Kita cons. Nah, jadi ini kita bisa melihat di mana yang tidak membeli ya. Perempuan ada 42 jumlahnya dan laki-laki ada 38. Di sini yang membeli perempuan hanya 7 ID, 7 user ID dan laki-laki 12. Di sini kita bisa melihat bahwa laki-laki lebih banyak melakukan pembelian dibandingkan perempuan. Meskipun jumlah pengguna laki-laki dan perempuan ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Nah, ini kita match label ini untuk melihatkan angka. Jadi lanjut ke visualisasi ketiga. Ini kita ubah dulu. Siap ya, pembelian ya. Lalu kita lanjut ke C3 untuk memvisualisasikan rata-rata gaji berdasarkan status pembelian. Nah, di sini berikutnya mari kita menganalisis bagaimana estimasi gaji mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk ini kita akan membuat grafik batang yang menunjukkan rata-rata gaji user ya yang membeli dan tidak membeli dan yang tidak membeli. Lalu seperti sebelumnya kita seret juga proses ke kolom, isi salary ke rows. Salary ini kita menggunakan average ya. Average. Saya kita hilangkan. Di sini jadi estimasi salary ini gaji untuk menentukan nilai rata-rata kita menggunakan average ya. Jadi di sini yang tidak membeli itu rata-ratanya 5,825. Untuk yang membeli dia lebih banyak ya, 65,158 seperti sebelumnya untuk menampilkan rata-rata gaji. Nah, jadi dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa user yang melakukan pembelian cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukan pembelian. Ini menunjukkan bahwa daya beli memang mempengaruhi terhadap keputusan. Nah, ini bisa untuk berubah warna.
Sini kita membuat nama rata-rata gaji ya. Rata-rata gaji. Nah, kita sudah membuat usia user, pembelian, dan rata-rata gaji. Nah, selanjutnya di sheet 4 ini kita heatmap usia dan gaji berdasarkan pembelian. Membuat heatmap ini di W untuk menunjukkan distribusi gabungan usia dan gaji. Lalu terakhir, mari kita buat heatmap untuk melihat hubungan antara usia, estimasi gaji, dan pembeli secara lebih kompresif. Sama seperti sebelumnya, saya attach ke rows. Terus masih salary ke columns. Ini gaji ya, proceed ke color. Nanti bisa kita ubah. Mention. Square. Jadi di heatmap ini membantu kita untuk melihat pola di mana user ini dengan usia tertentu ya, ini usia paling tinggi 59 mau pensiun. Ya, misal di usia tertentu, gaji tertentu lebih cenderung melakukan pembelian. Misalnya di sini terlihat bahwa user dengan usia 30 ya, 27 sampai 49 ya, 30 sampai 40 ini, dan gaji lebih tinggi sering melakukan pembelian. Ini gaji paling tinggi, dia 150.000, mungkin 150.000 dolar. Nah, lalu di sini kita membuat dashboard. Dashboard ini user kita masukkan, kita seret aja pembelian, rata-rata gaji. Nah, tempat ini sebelumnya belum kita ubah nama. Kita ubah nama menjadi usia plus gaji. Di sini sudah kita bisa melihat. Ini kita tampilkan saja. Data gaji sudah, pembelian sudah. Ini yang umur 27 ada 10 ready. Jadi kita lebih enak melihatnya jika kita bikin dashboard. Jadi sudah, mungkin segini saja data yang saya dapatkan untuk melihat usia user, pembelian, rata-rata gaji, dan usia gaji. Jadi di analisis ini kita telah melakukan, dan kita bisa menarik beberapa kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di rentang usia 25 sampai 35 tahun merupakan mayoritas user di jaringan sosial ini. Jaringan sosial network ini di sini dimana laki-laki lebih sering melakukan pembelian dibandingkan perempuan. User dengan estimasi gaji lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pembeliannya. Lalu usia dan gaji bersama memberikan indikasi kuat tentang kecenderungan pembelian. Nah, di sini demikianlah analisis data ini menggunakan Tableau.
kita dapat memahami lebih dalam tentang pola perilaku user di jaringan di social network dan bagaimana faktor demografis mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelasnya saya melakukan penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di tes berikutnya. Sekian, saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.